Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delvi Ramadhani dengan NPM 253121102 dari kelas IF 25B. Eh, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai analisis korelasi dan regresi linear berganda. Dalam dunia statistika, seringkali kita ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara beberapa variabel dan seberapa besar pengaruhnya terhadap satu variabel lainnya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, digunakan analisis korelasi untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel serta regresi linear berganda untuk menganalisis pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Baik, langsung aja kita akan membahas materinya. Yang pertama ada tujuan pembelajarannya, yaitu menggunakan teknik regresi berganda untuk membangun model empiris bagi data ilmiah. Kemudian, memahami bagaimana metode kuadrat terkecil diperluas ke model regresi berganda. Dan yang terakhir, menilai kecukupan metode regresi, menguji hipotesis, dan membangun interval kepercayaan. Kemudian di sini ada evolusi dari bivariat ke multivariat. Sebelumnya persamaan regresi bivariat atau dua variabel adalah Y sama dengan A plus BX. Dalam kasus multivariat, banyak variabel persamaan menjadi Y sama dengan A plus B1, X1 plus B2, X2. Model ini memungkinkan kita untuk melihat pengaruh variabel independen secara simultan terhadap satu variabel dependen. Kemudian ada notasi dan komponen model. Yang pertama ada konstanta atau A, yaitu intercept Y, titik di mana garis regresi memotong sumbu Y ketika semua variabel bebas bernilai 0. Kemudian ada kemiringan parsial yang dimana menunjukkan perubahan Y untuk setiap satu unit perubahan X2 dengan asumsi X1 dijaga konstan. Kemudian ada kemiringan parsial B1 menunjukkan perubahan Y untuk setiap satu unit perubahan X1 dengan asumsi X2 dijaga konstan. Kemudian ada kausalitas multivariat membantu mengisolasi efek spesifik dari satu variabel sambil mengendalikan variabel lainnya. Kemudian di sini ada interpretasi geometris. Model regresi linear berganda mendeskripsikan sebuah hyperplane atau bidang datar dalam ruang kedimensi. Dalam regresi sederhana, kita bisa melihat garis 2D dalam regresi berganda dengan dua variabel bebas. Kita melihat bidang permukaan tiga dimensi. Parameter B mewakili perubahan yang diharapkan pada respons Y per unit perubahan pada X ketika prediktor lainnya tetap konstan. Kemudian ada asumsi regresi dan korelasi berganda. Yang pertama yaitu linearitas atau hubungan antara variabel bebas dan terikat harus linier. Kemudian ada skala data, yaitu variabel dependen harus kontinu dan setidaknya skala interval. Lalu ada kedastisitas, yaitu variabel residual harus sama untuk semua nilai Y. Kemudian ada normalitas residual harus mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 0. Yang terakhir ada independensi, yaitu nilai berurutan dari variabel independen tidak boleh berkorelasi atau autokorelasi. Dan selanjutnya ada estimasi parameter kuadrat terkecil. Tujuannya adalah meminimalkan jumlah kuadrat residual atau error. Estimator kuadrat terkecil harus memenuhi persamaan normal. Solusi dari persamaan ini memberikan nilai koefisien regresi yang paling mewakili data sampel atau secara optimal. Eh, di sini ada kesalahan standar estimasi berganda, merupakan ukuran penyebaran atau variasi nilai observasi di sekitar bidang regresi. Diukur dalam unit yang sama dengan variabel dependen, semakin kecil nilainya, maka semakin akurat model dalam memprediksi data. Kemudian ada koefisien korelasi linear berganda atau R.
yaitu mengukur kekuatan hubungan linier antara Y dengan kombinasi linier X1 dan X2. Nilai R selalu bernilai positif antara 0 hingga 1. Jika R sama dengan 1, maka terdapat korelasi sempurna antara variabel dependen dan variabel-variabel independen secara kolektif. Nah, di sini variasi dijelaskan ada 85% R square dan variasi errornya di situ ada 15% residual. Visualisasi proporsi variabilitas dalam variabel dependen dan yang dapat dijelaskan oleh metode regresi. R kuadrat menunjukkan seberapa dekat data dengan garis regresi yang diestimasi. Kemudian semakin tinggi R kuadrat, maka semakin baik kemampuan model dalam menjelaskan fenomena. Di sini ada studi kasus wire-bound pulse strength, yang dimana data pulse strength atau Y disebutkan dipengaruhi oleh wear leg X1 dan di height X2. Hasil estimasinya seperti yang ada di contoh ini. Dengan persamaan model akhir, Y sama dengan 2,26 ditambah 2,74 X1 ditambah 0,012 X2. Baik, kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari materi yang baru saja dijelaskan, bahwa analisis regresi berganda adalah alat yang kuat untuk memodelkan hubungan kompleks dengan memahami kemiringan parsial dan korelasi kolektif. Kita dapat membuat prediksi yang lebih akurat dalam konteks ekonomi dan bisnis. Baik, sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.